Assalamualaikum. Hai, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Apakah semuanya sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, hebat! Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tujuan kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Produksi dapat diartikan juga sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan. Contohnya ada kapas, beras, dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya benang, tepung, dan balok kayu. Sedangkan barang jadi adalah barang yang sudah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya nasi, pakaian, dan mebel. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi misalnya petani yang menanam padi, pabrik tempe, pabrik sepatu, pabrik elektronik, dan lain-lain. Kegiatan produksi juga meliputi kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dari kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distributor ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam lingkup grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Nah, jadi warung-warung yang ada di sekitar kita juga merupakan salah satu distributor, yaitu distributor eceran. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk pemenuhan kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Nah, jadi ketika kita menikmati semua barang dan jasa, itu artinya kita merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang disebut konsumen.
Nah, dalam melakukan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Artinya, sebelum kita melakukan kegiatan konsumsi, sebaiknya kita mempertimbangkan kebutuhan atau manfaatnya. Jika kebutuhan tersebut tidak mendesak atau tidak ada manfaatnya, sebaiknya kita menunda atau tidak melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Contohnya, di rumah kita mempunyai banyak sepatu. Saat kita pergi ke pasar bersama ibu, kita melihat sepatu model terbaru. Kita menyukai sepatu tersebut. Namun, kita tidak perlu membeli karena membeli sepatu pada saat itu bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak. Begitu anak-anak. Contoh kegiatan konsumsi lainnya yaitu penggunaan listrik, pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tadi kita telah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah kalian memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari kita simak skema kegiatan ekonomi yang telah Bu Erna buat. Di sini, Bu Erna mengambil contoh, yaitu pakaian. Pakaian yang kita konsumsi atau yang kita gunakan awalnya dari tanaman kapas yang tentunya ditanam oleh petani. Kemudian, tanaman tersebut akan berbunga dan menjadi kapas. Untuk selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Selanjutnya akan dibawa ke konveksi atau penjahit, di mana kain tersebut akan dipotong sesuai pola sampai menjadi berbagai jenis pakaian. Setelah proses produksinya selesai, pakaian tersebut akan didistribusikan dan akan dijual di mall, di pasar-pasar tradisional, ataupun online shop. Setelah dijual di pasaran, pakaian tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan, yaitu diantaranya yang pertama pada kegiatan produksi. Jenis pekerjaan yang termasuk pada kegiatan produksi adalah petani kapas, pemintal, penenun, dan penjahit. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi. Jenis pekerjaan di kegiatan ini adalah distributor pakaian. Bisa jadi ada supir, penjual pakaian, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menggunakan pakaian. Contohnya kita. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Semoga kalian bisa memahami ya pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum. Keragaman karakteristik individu. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Mari kita simak penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman karakteristik individu? Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang dan belum tentu dimiliki orang lain. Keragaman artinya berbeda-beda.
Setiap manusia atau individu memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut yang dikenal dengan keragaman karakteristik individu. Jenis-jenis keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik individu terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender merupakan ciri fisik yang dibawa sejak lahir. Ada orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Yang kedua yaitu fisik. Keragaman fisik dapat berupa perbedaan warna kulit, bentuk rambut, postur tubuh, bentuk hidung, dan mata. Yang ketiga yaitu sifat. Sifat merupakan watak dasar pada diri seseorang. Ada orang yang memiliki sifat rajin, ramah, sopan, pemalas, sombong, pemarah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hobi atau kegemaran. Ada orang yang hobinya menggambar, bermain bola, bermain musik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu keragaman cita-cita. Cita-cita merupakan impian yang ingin dicapai. Setiap orang tentu memiliki cita-citanya sendiri. Ada yang ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kecakapan. Kecakapan merupakan kemampuan individu dalam bidang tertentu. Contohnya, ada orang yang mahir dalam bidang olahraga, ada juga orang yang mahir dalam bidang seni, dan sebagainya. Manfaat keragaman karakteristik individu. Apa sih manfaat adanya keragaman karakteristik individu? Nah, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya keragaman karakteristik individu. Antara lain yaitu memiliki sikap saling menghargai perbedaan antar individu, memupuk rasa toleransi antar sesama, berteman tanpa membeda-bedakan sifat individu, membiasakan kita belajar bersosialisasi dengan orang lain, memperkuat persatuan dan kesatuan, membuat hidup lebih indah dengan keberagaman yang ada, melatih tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama, serta hidup rukun dalam masyarakat.